Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kita akan bahas secara poin-poin penting itu sampai ayat 18. Saya bacakan ayat 1 sampai 5. Setelah itu kita masuk dalam doa dan kita lanjutkan sambil dibahas secara satu persatu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita buka hati kita dan kita mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti dan menerima, menikmati dan menjadi jaminan bagi kita bahwa hidup dan terang itu sudah kembali menyala, kembali aktif. Kita bawa hati kita dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika kegelapan itu tidak menguasai terang. Karena tanpa terang tidak ada sesuatu yang jadi, tanpa kehidupan, tanpa Kristus, maka tidak ada yang ada dan tidak ada yang berada kecuali di dalam satu yang mengadakan, yang menghidupkan, yang memberikan terang itu. Kami akan belajar hari ini Tuhan, kami akan melihat bahwa Engkau adalah Yesus, manusia yang sejati, yang juga adalah Allah yang sejati. Kami seringkali keliru dan salah menafsirkan, salah mengerti, sehingga apapun yang kami lihat, kami seringkali memilah-milah Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah, atau kedua-duanya tidak kami akui, kedua-duanya kami bisa akui. Tetapi firman Tuhan hari ini melalui Injil Yohanes, kami diberi satu jaminan bahwa Yesus bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi jauh melebihi daripada yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Dan inilah yang akan kami bahas, pribadi Kristus yang ilahi, manusia Allah. Dan tidak ada pribadi yang seperti ini. Bawalah hati kami dan berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mendengarkan dan mengimani, serta mengakui dan menyaksikan terang itu, dan hidup yang selama-lamanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan membahas, saya akan share screen di sini ya. Temanya adalah Kristus adalah terang dan hidup. Kita melanjutkan yang minggu kemarin, ayat yang keempat dan kelima, ya. Nah, ayat keempat dan kelima. Nah, di dalam screen yang saya share ini, nanti yang di rumah yang sekarang ada yang bawa handphone bisa melihat sambil saya jelaskan di sini. Perhatikan baik-baik bahwa seringkali kita melihat terang itu apakah sudah ada, apakah diciptakan, atau terang itu terang yang ada dalam penciptaan. Nah, Yesus sendiri itu terang yang apa? Dan banyak orang-orang yang dulu bukan Kristen menjadi Kristen, atau dari agama lain jadi Kristen, waktu membaca ayat ini, itu banyak salah mengerti. Dan kesaksian-kesaksian buku-buku yang saya lihat, saya dengar, dan juga baca, orang-orang yang bukan Kristen itu yang tidak belajar, mereka melihat akhirnya Yesus itu diciptakan. Karena jelas sekali jadilah terang.
firman mengatakan jadilah terang. Jadi terang dan firman itu berbeda. Jadi terang itu adalah diciptakan. Jadilah terang itu artinya diciptakan. Jadilah. Jadilah hari pertama, kedua. Nah, seperti itu. Apakah terang itu diciptakan? Nah, jawabannya adalah ya dan tidak. Kenapa ya dan tidak? Karena ada terang yang tidak terciptakan dan ada terang yang diciptakan oleh Tuhan. Di situ. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Kejadian juga saudara bisa lihat itu pada awal yang pertama, Kejadian 1 ayat yang 2, 3, 4 sampai kepada ayat 20. Nah, Kejadian 20 itu mulai ada perkataan hidup pertama kali. Jadi kita akan belajar tentang terang dan berkaitan dengan hidup yang dibicarakan dan diperkenalkan oleh Yohanes, Rasul Yohanes ini. Nah, saudara, artinya apa? Di situ ya. Kita akan melihat ini. Nah, saudara, ayat 4 sampai 12 yang kalau bisa kita hari ini bisa bahas itu sangat bagus sekali. Nah, kita akan bahas secara khususnya adalah apa itu terang dan apa itu hidup berkaitan dengan Yesus sendiri, ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan baik-baik bahwa terang itu adalah terang yang disaksikan. Terang yang disaksikan. Jadi terang yang dikatakan dalam Injil Yohanes ini adalah terang yang bukan diciptakan. Terang ini adalah terang Kristus sendiri. Terang ini adalah terang ilahi. Jadi Yohanes mengatakan bahwa saya bukan terang. Walaupun dia memiliki terang, dia jelas mengatakan bahwa saya bukan terang. Saya punya firman, firman itu terang. Saya punya iman, iman saya itu akan jelas sekali akan terlihat bercahaya dan terang gitu ya. Tetapi terang yang ada dalam diri Yohanes, Injil Yohanes atau Rasul Yohanes ini adalah terang yang berasal dari terang yang tidak terciptakan itu. Saudara, kalau saudara mengerti beberapa teori yang ada tentang kekekalan di dalam energi dan cahaya, termasuk buku-buku saintifik yang ada, Einstein dan semuanya, bahwa energi atau cahaya itu adalah kekal sifatnya. Kekal, saudara. Jadi kegelapan itu tidak kekal. Cahaya itu kekal. Kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Dosa itu nggak kekal. Jadi jangan berpikir dosa itu kekal. Dosa nggak kekal. Dosa itu akan dibereskan Tuhan, akan selesai. Jadi dosa itu adalah berhenti pada saat Tuhan menghukum dan menyediakan tempat hukuman yang paling akhir, yaitu api neraka. Ya. Dan itu akhir dari dosa. Tapi kasih tidak berakhir. Karena kasih yang tidak berakhir, segala sesuatu yang kekal itu adalah langsung dan bersumber kepada Allah, termasuk terang dan hidup. Ya, ini terang dan hidup. Oke. Kita akan baca lebih teliti ayat yang keempat. Perhatikan. Dalam dia, bukan yang lain, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia, jelas ya, ada hidup. Ada hidup. Nanti kita belajar apa itu hidup. Dan hidup itu adalah terang. Jadi saya tanya sekarang, terang dulu atau hidup dulu? Jawabannya apa? Hidup. Baru terangmu keluar. Dan terang itu ada dalam hati siapa? Manusia. Jadi manusia itu memiliki kehidupan tanda petik yang berasal dari sumber yang hidup. Dan waktu kehidupan diberikan, teranglah manusia itu. Dan itu artinya apa? Roh manusia. Hidup itu roh. Nafas. Dalam perjanjian lama. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Tadi terang manusia kan. Nah, ini dikatakan ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang ini bukan terang manusia tadi itu, tapi sumber terang. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini unik sekali. Saudara, ini
berkata tentang apa? Tentang dua dimensi, dua dunia. Boleh dikatakan dualisme. Jadi yang satu gelap, yang satu terang. Yang satu hidup, yang satu mati. Yang satu berkat, yang satu kutuk. Yang satu dipilih Allah, yang satu tidak dipilih Allah. Atau bahasa kebalikannya, dibuang Allah, dibinasakan Allah. Dikasih Allah, dimurkai Allah. Dan itu kitab Injil Yohanes. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, seluruh isi dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kasih yang kekal itu, menjadi anak Tuhan. Jadi ada dua, satu secara negatif dan positif. Dan kita lihat ini. Dan pada ayat yang kalau kita perhatikan baik-baik nanti ada yang jelas sekali positif negatif itu selalu bermain di situ. Jadi antara tanpa Allah dan bersama dengan Allah. Tanpa firman tidak ada ciptaan yang terjadi yang ada. Tanpa firman. Tapi bersama dengan firman, dengan adanya firman, dengan hadirnya firman, terciptalah segala sesuatu. Nah, kita belajar sesuatu yang sangat tidak pada umumnya. Saudara pernah melihat Yesus menenangkan badai? Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat Yesus menenangkan badai? Dengar sih ya. Ya kan dengar. Tapi melihat. Nah, siapa yang melihat? Murid-muridnya. Terus siapa lagi? Ya Yesus sendiri ya, lupa. Betul kan? Dia menenangkan badai. Murid-muridnya tuh kagum dengan Tuhan Yesus. Ini manusia macam apa ini? Sampai badai pun taat. Saudara, waktu Rasul Yohanes menuliskan ini, dia mengingat semua kejadian mujizat itu bukan hanya berasal dan bersumber kepada manusia Yesus. Bukan asal di situ. Jauh ke belakang. Waktu Yesus membangkitkan orang mati. Orang semua kagum. Wah, mati jadi hidup. Wah, luar biasa kamu nabi, kamu tak jadiin raja aja. Dan banyak orang Kristen beriman yang seperti Rasul Yohanes melihat kelemahan iman Kristen adalah berhenti pada kejadian peristiwa keagungan Allah yang dilihat oleh manusia dan tidak menembus siapakah Yesus sebenarnya. Saudara, waktu saya membaca, mempersiapkan tentang Yohanes ini, apa sih maksudnya Yohanes mengatakan Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus sendiri seringkali mengatakan, aku anak manusia. Tapi Yohanes mengatakan dia adalah anak Allah. Yesus mengatakan, aku anak manusia. Kalau anak manusia datang itu dirinya. Tapi kenapa harus anak Allah yang dibuka oleh Yohanes? Karena anak manusia itu sudah banyak dibuka dalam kitab Injil yang lain. 3 kitab Injil membuka itu dan orang sudah jelas sekali dan sudah cukup. Dan sekarang orang harus melihat yang jauh lebih daripada itu. Ya. Tadi saya mengatakan tentang badai, orang mati, setan diusir. Wah, orang kagum luar biasa. Tuhan, engkau luar biasa. Setan-setan pun takluk kepadamu. Luar biasa, Tuhan. Terus kita juga melakukan hal yang sama. Dalam nama Yesus, usir keluar. Wah, hebat. Kenapa? Saya punya kuasa ini hebat sekali. Saudara, kenapa murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir setan? Semua muridnya nggak bisa. Termasuk Petrus. Sampai datang pada Tuhan Yesus. Murid-muridnya itu loh, nggak bisa mengusir setan itu. Tuhan Yesus katakan, wah nggak bisa itu. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh berdoa. Dan mereka harus melakukan
tanda petik puasa. Itu bukan fisikal ya, bukan. Itu sebenarnya lebih dalam dari itu. Saudara, ada orang yang sudah punya iman yang luar biasa, tetapi tetap tidak bisa tembus kepada Kristus yang di atas segala-galanya. Nah, saya akan membukakan itu. Saudara, waktu Yesus menenangkan badai, saudara harus tahu, kita jauh lebih dalam iman kita daripada penenangan badai. Apa maksudnya? Air pun diciptakan dia, saudara. Angin pun diciptakan dia. Ini bukan soal badai. Ini soal aku ada yang menciptakan semua. Aku yang mengadakan semua. Jadi itu bisa bergerak, bisa bergoyang seperti sama. Itu semua aku. Dan aku bisa hentikan, aku bisa goyangkan. Dan itu bukan hal yang sulit kalau kita bisa mengerti Kristus itu sebagai puncak segala-galanya. Tetapi kita nggak akan bisa masuk dalam iman seperti ini kalau kita dipenuhi dengan kepentingan kita sendiri. Saudara nggak akan bisa tembus itu, nggak akan bisa menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sejati. Engkau hanya menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang spektakuler, tapi nggak bisa tembus dia itu siapa sebenarnya. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengusir setan, wah setan takluk padamu. Jangankan takluk, yang menciptakan malaikat yang jadi setan itu Tuhan sendiri. Betul? Tuhan tidak menciptakan setan, tapi setan-setan itu malaikat. Malaikat diciptakan siapa? Dia. Jadi kalau malaikat-malaikat itu kemudian taat pada dia, itu normal. Orang kagum, wah, nah itu yang ciptakan saya kok. Saudara ngerti maksud saya nih? Jadi saudara bukan kagum cuma Tuhan Yesus. Wow, luar biasa Tuhan, orang mati bangkit. Jangan kok orang mati bangkit, setiap nyawa itu berasal dari dia. Dan dia berhak untuk mengambil, dia berhak untuk memberikan. Lazarus bisa bangkit. Ya bisa bangkit, kenapa? Rohnya diciptakan Tuhan. Dia mau ngambil, dia mau kasih kembali, bisa. Jadi jangan melihat cuman, bagi Rasul Yohanes, kamu jangan hanya melihat kekaguman pada Tuhan yang berada di dunia ini. Kamu harus tembus kepada the Son of God. Dia pencipta segala sesuatu, saudara. Dan banyak orang-orang yang tidak mengerti Yesus sebagai Allah sejati. Tidak mungkin kamu bisa diselamatkan. Saudara dengar perkataan saya. Kamu hanya percaya Yesus manusia, kekaguman pada manusia, tidak akan diselamatkan. Karena Yohanes mengatakan supaya orang percaya Yesus adalah anak Allah maha tinggi. Dan kamu akan beroleh hidup yang kekal. Betul? Nah sekarang yang kita sampaikan itu Yesus yang bagaimana? Berita-berita yang ada yang di dalam pemberitaan di mimbar, di mana-mana yang kita omongkan itu Yesus yang apa? Saudara tahu, Yesus yang kita omongkan adalah Yesus yang disediakan oleh setan. Bukan Yesus yang kita percaya, saudara. Saudara, Yesus yang disediakan setan itu, Yesus yang menuruti permintaan-permintaan orang Farisi, ahli Taurat, meminta bangsa Israel. Tunjukkan kami tandamu kalau kamu itu nabi, kamu itu raja, kamu itu imam besar. Kamu itu Allah, tunjukkan kepada kami, buktikan. Saudara, iblis ngomong seperti ini, orang Farisi ngomong seperti ini. Kadang kita berdoa juga seperti ini. Kalau engkau memang Tuhan ada, tunjukkan kuasamu. Betul nggak? Jadi kita hanya mengenal Tuhan sebagai apa? Babumu, jongosmu. Kita tidak mengenal Tuhan sebagai Allah kita, yang berdaulat menciptakan segala sesuatu. Saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu ingin kita betul-betul seperti Rasul Yohanes katakan, kamu akan tahu dia adalah dari awal, dia adalah Logos.
Tidak ada segala sesuatu yang ada tanpa Dia. Jadi kita sudah diberitahu. Jadi apapun termasuk yang tadi itu, angin, di badai, di tenangan Tuhan, ya bisa. Dia itu pencipta segala sesuatu. Iblis takluk pada dia. Nah, ya ciptakan semua roh-roh iblis itu siapa? Malaikat-malaikat diciptakan oleh Dia. Dia adalah penciptanya. Jadi setan waktu ketemu penciptanya, langsung nyembah-nyembah dia. Tuhan suruh nyembah kamu. Balik. Dalam doamu kamu kayaknya nyembah Tuhan, tapi kamu balik Tuhan nyembah kamu. Kenapa? Karena kita nentuin Tuhan. Saudara, Rasul Yohanes mengatakan satu kalimat yang sampai hari ini, seorang hamba Tuhan. Kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan dan orang-orang yang percaya, katakan satu kalimat yang luar biasa. Biarlah bukan aku yang bertambah-tambah, yang bertambah besar. Engkau yang bertambah-tambah dan aku berkurang. Seberapa besar Yesus dikenal dalam hidupmu daripada hidupmu dikenal oleh orang lain. Dan berapa banyak kamu berbicara tentang firman Tuhan mengatakan Kristus yang ditinggikan atau hidupmu yang ditinggikan. Saudara, saya itu melihat dalam satu ciri khas pendeta sesat, pendeta palsu, dan pengajar palsu, pengajar sesat. Itu satu. Kalau dia sudah ngomong satu kalimat ini, saudara. Semua berpusat pada dirinya. Udahlah, jangan belajar apapun. Belajar dari saya saja. Saya sudah mengerti firman Tuhan semuanya. Udah, jangan dengar orang lain, dengar saya saja. Itu pasti nanti sesat. Karena kita tidak diperbolehkan mendengarkan manusia. Kita hanya mendengarkan firman. Kalau orang itu hamba Tuhan katakan, jangan kamu dengar manusia, jangan dengar saya. Baca firman Tuhan kebenaran yang benar, yaitu Yesus sendiri. Nah itu, cari pendeta-pendeta seperti ini dan jadilah jemaat pendeta yang seperti ini, saudara. Tapi kalau mana tandanya? Di mana sih kuasa Tuhan itu? Dan pendeta itu menyatakan, aku akan menyatakan kuasa di jalan-jalan. Semua di jalan aja jalan semua, tak sembuhin. Nah, ada itu pendeta kayak gitu. Jadi nyembuhin kayak tukang obat. Ini kekristenan ini sekarang lagi sakitnya luar biasa. Lagi gila luar biasa. Saudara. Dan yang melakukan pendeta. Jadi nantang dunia. Kumpulin orang sakit, gak peduli agama apapun. Semua, mau 1000, 2000 silakan. Tiap hari tak sembuhin. Saya masih ingat ada dukun kecil yang ada di satu desa. Dan itu sampai antri malam siang sampai setengah tahun antrinya. Apa bedanya kita dengan itu? Oh, Kristen sekarang itu banyak pengajarannya, nggak ada kuasanya. Nah, tak tunjukkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Saudara, orang-orang seperti ini tidak pernah mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Yang tadi saya katakan. Tapi dia sedang mempermainkan Tuhan. Playing God. Ada nggak dalam firman Tuhan yang menyatakan supaya kamu pamerkan perbuatan mujizat Tuhan itu ke orang-orang kampung, ke kasih semua itu? Ada nggak ajaran itu di dalam Alkitab? Saudara baca firman Tuhan. Begitu orang itu sembuh, jangan bicara siapapun. Ke imam besar, ke sana. Jangan ngomong siapapun, ke sana. Tapi orang sekarang enggak. Ayo ngomong, ngomong. Ayo muji Tuhan, ayo saksikan. Ini, aku luar biasa. Aku sembuhkan kamu ya. Saudara, ini bukan terang. Ini gelapnya gelap. Jadi kekristenan itu sekarang gereja menuju gelapnya gelap. Memakai nama Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan. Jadi saudara, waktu Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa, apakah orang ahli Taurat Farisi kemudian melihat terang yang sejati itu percaya? No. Tapi mereka nggak bisa melawan itu. Mereka tidak bisa menguasai terang itu. Mereka nggak bisa menaklukkan. Tapi mereka terus menolak terang itu. Mereka menghindari terang itu. Mereka menutupinya. Saudara, dalam Kejadian
Coba kita lihat Kejadian pasal 1. Ya. Ini sebenarnya sangat menarik sekali, Saudara. Sangat menarik sekali. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu artinya sia-sia. Dalam kesia-siaan. Kosong, kosong, kosong. Segala sesuatu kosong menuju kosong dan berakhir kosong. Itu kitab pengkhotbah. Kitab kosong-kosong. Bukan nomor loh. Kan ada orang menombok-nombok gitu nomor kan. 01 setan gitu kan. 08 pencuri. Sampai hafal saya. Karena dulu main nomoran saya. Porkas, Dorkas dan semuanya. Ya, perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Saya tanya, saudara, apa ini? Apa yang menguasai jagat ini? Gelap gulita. Dosa sudah ada? Belum. Manusia belum jatuh dalam dosa. Kenapa kegelapan sudah ada? Karena malaikat sudah jatuh dalam dosa. Dan dibuang oleh Tuhan di bumi. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Tadi kan ada gelap, ada terang. Ya, sudah dipisahkan. Ini dipisahkan itu adalah satu akar dari kekudusan, pemisahan. Kamu kudus artinya kamu diexkalio, dipanggil keluar dari dunia yang cemar ini dan masuk ke dalam dunia yang penuh sukacita dan kudus, suci. Dan dikatakan di sini, aku melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya, terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama apa? Jadilah petang, bukan jadilah siang. Jadi orang Israel itu turut firman Tuhan, memulai hari dari petang. Hari pertama. Kalau kita jam 12, nah itu tanggal lewat, gitu kan? Orang Israel enggak, jam 6 sore lewat. Nah itu mulai hari yang pertama. Jadi pola berpikirnya beda sekali. Ya. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan terus pisah. Darat, laut dipisah-pisah. Semua ada pemisahan. Artinya apa? Dari gelap dan terang itu tidak bisa menyatu. Ya, dan Tuhan pisahkan itu. Dan nanti tidak ada gelap selama-lamanya di mana? Sudah tahu? Tempat yang tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada yang lain-lain benda-benda cakrawala. Yang ada adalah Allah sendiri, terang itu. Masih ingat? Di mana itu? Surga. Jadi tidak ada benda-benda penerang. Tapi bumi dan langit yang baru diciptakan oleh Tuhan. Dan pusatnya siapa? Terang itu. Tuhan sendiri, Kristus sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita belajar tentang terang. Sekarang kita belajar tentang hidup. Saudara tahu? Ya. Tuhan berkata, "Demi aku yang hidup." Kejadian 1 ayat 20. Ya, kita lihat. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah. Ya, perhatikan, mulai adanya makhluk hidup ini. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air laut, air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Dari mana semua bertambah banyak? Dari hidup. Jadi mulai makhluk hidup, mulai ada
diciptakan makhluk hidup itu. Nah, kehidupan makhluk hidup semuanya tidak seperti kehidupan yang Tuhan berikan khusus pada manusia, yang diberikan nafasnya. Saudara tahu, semua binatang itu binasa semua. Dan yang masuk surga itu hanya manusia. Jadi jangan cari binatang di surga. Semua binatang itu berhenti. Saudara harus tahu ini. Jadi nanti jangan cari anjingmu yang hilang di surga. Wah, saya kehilangan anjing saya mati. Aduh, nanti disuruh kasih ketemu anjing. Saudara, nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada gambaran anjing di surga, ada ini, terus ada keledai. Saudara, itu semua itu angan-angan manusia. Bukan seperti Alkitab. Semua berhenti. Selain manusia, tidak ada yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan hanya manusia dan malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. Semuanya itu binasa. Ya. Dan dikatakan di sini jelas sekali bahwa semuanya itu hidup. Nah, apa arti hidup itu? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan waktu Lazarus mati, ya kan? Lazarus dibangkitkan. Dan dia mengatakan, akulah hidup, akulah kehidupan, akulah kebangkitan. Dan Tuhan berkata, demi aku yang hidup. Apa maksudnya? Saudara tahu? Dan itu dikatakan puluhan kali oleh Tuhan. Dan tercatat pertama kali Bilangan pasal 14. Sumpah Tuhan itu. Kenapa keluar sumpah? Demi aku yang hidup. Saudara, mengapa itu bisa keluar? Karena kebebalan, kebiadaban, ketegar tengkuk dari bangsa Israel. Sampai dia bersumpah, kalau bukan aku bersumpah demi diriku, kamu mati semuanya. Demi aku yang hidup, bukan demi kamu. Jadi Tuhan mencintai manusia berdosa, bukan karena manusia bisa bertobat, bukan. Karena manusia tidak mungkin bisa dicintai Tuhan dalam dosanya. Dan demi aku yang hidup, karena akulah yang hidup, aku cinta kamu, aku memberikan terangku padamu. Jadi alasan keselamatan, kenapa kita diberikan anugerah, saudara, bukan berasal dari tingkah laku diri manusia yang ada, bukan. Dari demi aku yang hidup. Saudara, ini satu kalimat yang sangat penting. Tuhan mengatakan demi aku hidup. Kalau Tuhan tidak bersumpah pada dirinya sendiri, dalam hidupnya sendiri, tidak ada manusia bisa selamat, binasa semua. Demi aku yang hidup. Saudara, kalau orang sudah terpepet gitu ya, sumpah saya, kan gitu kan? Ada yang minta sumpah pocong lagi. Pocong nggak ngerti apa-apa itu loh. Sumpah demi pocong itu demi setan, saudara. Betul ya? Ayo sumpah apa? Sumpah pocong. Orang mati dihidupkan kembali suruh nyumpai. Ada orang mempertaruhkan demi jabatan, demi apa? Demi kedudukan saya. Ada satu kesaksian yang rada-rada aneh, saudara. Ada orang koruptor ditanya begini, saudara, mengapa kamu korupsi? Dia mengatakan kalimat ini, supaya anak cucuku sejahtera 7 turunan. Wow, bagus itu. Bagus nggak? Loh, supaya anak cucunya itu sejahtera sampai 7 turunan, bagus. Jadi dia berkorupsi untuk apa? Mensejahterakan keluarganya. Salah nggak? Mensejahterakan keluarga salah nggak? Enggak. Dengan cara korupsi, nah itu bajingan. Cita-cita, wah saya ingin memberikan kamu kebaikan-kebaikan, bagus nggak? Bagus. Dengan cara apa? Nyolong. Betul kan? Jadi apa gunanya sejahtera itu kalau berasal dari kehidupanmu yang tanda petik yang gelap itu? Jadi kamu tidak hidup, kamu mati. Jadi sebenarnya kamu itu hidup atau kamu mati? Kamu itu bercahaya atau tidak? Saudara, itu bergantung pada pengenalan kamu akan Allah. Ayat 18 jelas sekali.
Dalam susunan tentang anak Allah ini, penutupnya itu dikatakan oleh Rasul Yohanes. Yohanes 1 ayat 18. Coba kita lihat. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi artinya apa? Jadi kamu yang merasa kenal Tuhan, kenal semuanya, tapi kamu tidak pernah kenal saya. Kamu bisa menerima saya, Tuhan yang baik. Oh, Tuhan luar biasa, Tuhan kamu itu baik sekali. Tapi kebaikan yang Tuhan berikan pada kamu gunakan dengan cara-cara tanda petik yang kotor, gelap dan semuanya. Dan berpusat pada dirimu, engkau gelapnya gelap. Bangsa tergelap adalah Israel, Tuhan katakan jelas. Karena kamu memiliki Taurat, kamu masih biadab. Kamu masih menyembah berhala. Padahal jelas sekali, jangan menyembah berhala. Lu kamu menyembah berhala. Firman itu ada. Dan ada dalam hidup, dalam keturunanmu. Ribuan tahun. Dan jutaan orang Israel sampai hari ini. Dan kenapa kamu tolak anakku? Saya tanya, saudara. Kenapa kamu tolak anakku? Datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Bukan hanya tidak mengenalnya, tidak menerimanya. Dia kemudian menolak dan dia bunuh anak Allah ini. Saya tanya saudara, kesaksian yang ribuan tahun itu bagaimana Tuhan baik kepada mereka. Apa sih? Orang itu ngomong apa ya? Balas budinya Israel kepada Tuhan. Saya tanya, saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, saudara siap untuk tidak dibalas budi. Perbuatan baik kita bisa disalahgunakan oleh mereka. Banyak hal, saudara. Dan saya banyak ketemu orang-orang seperti itu. Sudah ditolongin, udah gini-gini, masih nuntut. Masih caci maki kita, masih fitnah kita. Itu setan semua, saudara. Datang merengek-rengek, minta ditolong, begitu ditolong, terus datang lagi minta tolong, sudah 3 kali, 4 kali, kok terus-terusan, akhirnya kita tidak tolong orang itu. Orang yang tidak kita tolong, tidak pernah melihat yang kita tolong itu sebagai kebaikan. Sebagai tuntutan, kenapa kamu gak tolong saya lagi? Ke-5 kali ini, aku datang, 4 kali kamu tolong, kenapa ke-5 gak ditolong? Kurang ajar kamu. Loh, yang kurang ajar siapa? Oh ngedan ini. Kamu harusnya bersyukur tak tolong 4 kali. Enggak, 4 kali pertolongan itu sebagai tuntutan untuk apa? Ke-5 kalinya tunjukkan kalau kamu baik. Ini orang kurang ajar, saudara. Ditolong ada gunanya, enggak tahu budi. Nah, bangsa Israel lebih daripada itu, saudara. Yang paling kejam adalah perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan itu. Sang anak pemilik kebun anggur itu datang. Diapain, saudara? Bukan mereka, anaknya datang kita hormat. Enggak, bunuh sekalian. Jadi dosanya itu mentok, saudara. Sempurna. Dan Tuhan katakan, dosa seperti ini tidak ada pengampunan. Saudara dengar omongan saya. Dosa yang sudah murtad durhaka seperti ini, tidak ada pengampunan. Jangan pikir orang menyalibkan Tuhan Yesus diampuni semua. No. Jangan pikir orang melawan Musa di padang gurun kemudian masuk dalam kerajaan. No. Tuhan buang semua di padang gurun, dibinasakan semua. Dan hanya generasi yang baru masuk tanah perjanjian. Oh, saudara mengerikan sekali. Jadi demi aku yang hidup artinya apa? Kalau bukan karena aku yang aktif, yang bergerak. Nah ini saya tuliskan simpel. Aku yang mempertaruhkan namaku untuk menolong engkau, nggak akan kamu bisa ditolong. Mau cari malaikat setan kamu minta tolong supaya kamu nggak bisa. Kenapa? Setan pun minta tolong saya. Kok kamu minta tolong setan? Setan tahu diri, kamu nggak tahu diri. Setan itu begitu ketemu Tuhan Yesus, nyembah Tuhan Yesus, aduh jangan dihukum saya ya. Kenapa? Belum waktunya. Loh setan tahu dia pasti masuk binasa, masuk neraka.
Kok malah kita cari yang seperti ini? Nah, saudara, apa artinya demi aku yang hidup? Saudara, yang dipertaruhkan Tuhan adalah nyawanya. Wah, luar biasa, saudara. Saudara, waktu saya mengerti kata-kata ini demi aku yang hidup, itu bukan hanya menunjukkan kuasanya, menunjukkan ke dalam hati Tuhan. Betapa rendah hatinya Allah kita, sampai nyawanya pun dipertaruhkan untuk nyawamu. Saudara, nggak ada jalan keluar. Jadi kalau sampai kita mengatakan, oh aku nggak mau, aku bisa selamat sendiri, usaha saya sendiri. Betapa bodohnya kita punya iman seperti ini. Kamu tidak tahu kalimat Tuhan, demi aku yang hidup. Aku mempertaruhkan nyawaku, hidupmu. Bukan keinginanmu, bukan kehendakmu, bukan kemauan kamu. Saudara, kamu itu mati. Kamu itu nggak bisa ditolong lagi. Kamu di dalam kebinasaan, dalam murka Allah. Jadi demi aku yang hidup, dia utus anaknya, terang itu, hidup itu, dan menyatakan diri pada dunia ini. Dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Jadi saudara, kita harus percaya, dimanapun orang percaya, gereja mau dibom, bam! Orang Kristen mau dibunuh, dan banyak martir semuanya. Saudara tahu, firman Tuhan mengatakan, kegelapan tidak pernah menguasai terang. Saudara, dalam waktu 5 tahun ini, multimedia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan satu gerakan yang sangat masif terjadi di Timur Tengah. Banyak sekarang orang-orang Kristen menemukan semua kehidupannya. Yang dulu adalah mereka orang-orang yang melawan Tuhan. Dan mereka dibukakan itu, saudara. Iran, Irak, itu kekristenan sudah mulai berkembang luar biasa. Mereka merasakan Indonesia bingung sendiri. Saudara, di Mesir itu udah lebih dari 34% itu orang Kristen. Di Mesir. Waktu saya punya teman Mesir, waktu kuliah dengan saya, Amir itu, namanya Amir ya. Dan dia waktu itu masih kira-kira berapa tahun ya? 98 waktu itu. 98, jadi sekarang kira-kira ber-20 tahunan. Lebih. Nah, waktu dia melihat bagaimana orang Mesir itu menyiksa orang Kristen, membakar gereja, dia tetap berjuang. Dan dia dari kakeknya, papanya, dalam penderitaan yang luar biasa. Dan dia tidak berhenti menjadi hamba Tuhan. Terus ditanya, terus kamu mau ngapain? Mau kembali ke sana. Kakekmu, papamu udah meninggal. Kamu balik ke sana, itu nganter nyawa. Iya, memang itu harus dilakukan. Dan surah apa? Karena jiwa-jiwa orang seperti ini begitu mengasihi bangsanya, begitu mengerti hati Tuhan. Saudara, itu begitu banyak benih-benih itu kematian, itu akhirnya menjadi limpah luar biasa. Jadi jangan kau pikir kalau sampai sekarang ini terjadi gerakan luar biasa. Karena di sana begitu banyak martir yang sudah tanda petik seolah-olah dikalahkan oleh kegelapan. No. Jiwa-jiwa mereka itu, benih-benih mereka tanam itu, terang itu akhirnya menyala semuanya, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, demi yang hidup, ya, kita lihat yang terakhir, ya, kalimat yang terakhir. Nah, saudara perhatikan, ayat 12. Yang tadi saya jelaskan adalah ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi, saudara perhatikan ya, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu, gitu kan? Tuhan mengatakan demikian. Bangsa yang dicintai Tuhan menjadi bangsa yang dibuang Tuhan. Bangsa yang dulu jauh sekarang dekat. Yang dulu bukan umatku, kamu umatku. Nah, saudara perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara, ini satu rahasia yang luar biasa. Perhatikan, saudara. Saya mau jelaskan ini. Ini bisa khotbah, 1-2 khotbah sebenarnya. Saudara perhatikan, ada satu rahasia yang luar biasa dari kalimat ini. Apa?
Hanya anak Allah yang bisa melahirkan, menciptakan kamu baru. Bukan nabi, bukan imam, bukan raja, tapi the Son of God. Jadi 3 pekerjaan Tuhan Yesus yang ada di bumi ini, itu tidak bisa melahirbarukan kamu. Tapi the Son of God yang hidup, yang kekal, terang yang sejati, yang mengadakan segala ciptaan itu. Nah, itu sekarang yang akan membuat kamu diakui sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau saudara tidak mengerti Kristus yang seperti ini, tidak mengerti benar-benar, saudara-saudara akan gampang sekali jatuh pada Kristus yang palsu, yang sesat, yang hanya setengah-setengah. Jadi bukti yang ada di bumi ini, jabatan Tuhan Yesus itu harus diaklamasi, harus ditegaskan kembali oleh apa? The Son of God. Jadi nggak pernah terpisah the Son of Man and the Son of God. Jadi dikatakan di sini, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Saudara-saudara akan melihat seluruh kejadian Injil Yohanes atau yang ditulis Rasul Yohanes Injil ini. Saudara akan melihat di sini, saudara melihat Nikodemus waktu berpikir, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Nggak bisa, saudara. Dia berpikir jasmani, daging. Dan Tuhan katakan apa? Bukan dari Allah. Bagaimana dari Allah? Kok bisa dari Allah? Ya semua berasal dari Allah, semua yang memulai Allah, demi aku yang hidup. Dan itu kalimatnya. Ada orang tanya saya, Pak, ini orang Katolik, ya, karena diperbolehkan doa untuk orang mati. Pak, bisa nggak Bapak bantu saya? Untuk apa? Doakan mama saya. Kenapa? Mama saya belum percaya. Maksudnya didoakan gimana? Bapak kabarkan Injil pada mama saya. Terus gimana caranya udah mati? Pak, Bapak berhubungan dengan roh mama saya. Wah, serem juga ini ya. Ngeroh ini. Jadi nanti Bapak saya kasih, mama saya kan senang kopi, terus ada jahenya. Nah biasanya rohnya datang kalau saya kasih kopi dan jahenya. Nah Bapak nanti ketemu, Bapak ngomong tentang Tuhan Yesus. Saya mikir, ini udah gak bener ini. Jadi bagi dia masih bisa berhubungan dengan dunia seperti itu. Dan mereka sayang apa? Aduh mama saya belum percaya, Pak aku tolong dong beritahu firman Tuhan, Yesus anak manusia itu. Nggak bisa kalau udah di sono. Mau diapain nggak bisa udah di sono. Jadi disinilah kamu harus menyatakan hidup dan terang itu. Dan siapa yang dikasih karunia menyatakan terang dan hidup? Tuhan. Bukan malaikat. Sudah bukan malaikat. Tetapi orang-orang percaya. Jadi the Son of God itu memiliki kuasa untuk apa? Menciptakan kamu baru. Karena dosa kamu tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara, ini adalah satu perkataan yang sangat indah dari Injil Yohanes, rahasia kerajaan Allah dalam Injil Yohanes. Jadi the Son of God lah yang bisa memerintahkan semua, dan laut, orang-orang semua di dalam kelumpuhan, di dalam kebutaan semua bisa dicelikan oleh dia. Mata semua. Siapa yang menciptakan semua segala yang ada? Dia. Jadi kalau kamu percaya pada saya Nikodemus, kamu lahir baru. Kalau kamu nggak percaya pada saya, kamu berpikir bagaimana lahir baru, nggak akan bisa lahir baru. Jadi bagaimana saya bisa? Jelas Yohanes mengatakan, hanya percaya saja. Jadi saya tanya, Nikodemus waktu ketemu Tuhan Yesus, percaya belum? Belum. Karena dia berpikir secara duniawi, berpikir secara teologis, berpikir secara Tauratisme. Nggak bisa, buntu kamu. Bagaimana? I am the Son of God. Lihat saya. Kamu lihat saya, kamu lihat Allah. Kamu percaya saya, kamu percaya Allah. Dan terang hidup akan ada dalam kamu. Kamu akan lahir baru. Gampang sekali. Rahasianya apa? Believe. Beriman. Loh kok nggak susah Pak? Memang nggak susah Tuhan itu. Cuman saya tanya saudara, orang kalau sudah dipenuhi dengan pikiran-pikirannya luar biasa, orang-orang liberal, profesor semua, oh nggak ada Tuhan. Coba lihat kamu ke semesta alam, bergantung semua. Siapa ini? Nggak ada kebetulan.
Kenapa ada orang seperti ini? Kenapa kalau kita bicara tentang Yesus mati kayu salib, nggak ada orang percaya kecuali kita semua? Kenapa, saudara? Saya tanya, demi aku yang hidup, bukan demi kamu. Saudara, itu semua di tangan Allah misterinya. Kita hanya menyatakan ada gelap, ada terang, ada hidup, ada kematian. Saudara, itu adalah kita harus nyatakan, kita saksikan. Jadi kita diberi kuasa setelah kita menerima kehidupan baru, hidup dan terang itu. Saudara, hidup dan terang itu tidak bisa berdiam, akan membakar kamu, membunuh kamu. Jadi terang itu kalau kamu tidak lepaskan, tidak sebarkan, saudara, itu akan membakar kamu dan membinasakan kamu seperti bangsa Israel. Jadi jangan terang ketemu terang. Nggak pernah mengabarkan kebenaran. Jadi kebenarannya apa? Ya cuman kita aja yang benar gitu ya. Saudara, nanti saling tuduh-menuduh dan cakar-cakaran di dalam. Saudara harus menyatakan terang keluar. Dan jelas Tuhan mengatakan apa? Dan seperti terang yang ada membukakan kehidupan dan sudah membuat yang mati jadi hidup, yang gelap jadi terang. Demi aku yang hidup, terang yang sesungguhnya itu, kamu akan jadi terang dunia. Jadilah terang dunia. Bagaimana bisa menjadi terang dunia? Percayalah, Yesus anak Allah. Bukan hanya dia pembuat mujizat, bukan hanya dia seorang gembala, bukan hanya imam, bukan hanya dia raja, di atas raja. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Semua bergantung pada dia. Semua ditopang oleh dia. Dan tidak ada satu benda pun, makhluk hidup kecil apapun yang tidak dikontrol oleh dia. Segala sesuatu di bawah naungannya, saudara. Berkali-kali Tuhan berkata pada bangsa Israel, aku seperti induk ayam ingin menaungi engkau, ingin mengumpulkan engkau, tapi engkau menolak aku. Engkau bukan hanya menolak, tidak terima, engkau memusuhi aku dan engkau membunuh anakku yang kukasihi. Betapa gelapnya Taurat di dalam hati mereka, yang harusnya berfungsi menjadi terang. Maka Tuhan katakan, seperti orang buta menuntun orang buta. Siapa itu? Orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan saya berharap, saudara, kita tidak seperti itu. Percayalah, the Son of God, Yesus adalah Allah yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami diselamatkan demi aku yang hidup. Engkau jamin kami, Tuhan. Bukan dengan jaminan, kekuatan, kekuasaan, dan isi daripada dunia ini, tetapi dengan hidupmu. Maka kemurahanmu, Tuhan, melebihi hidup kami. Dan di sanalah kegelapan menjadi terang, kematian menjadi kehidupan. Yang dulu kami penuh dengan pikiran-pikiran yang gelap, dipenuhi dengan nafsu kami, dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Tetapi hari ini, Tuhan, kami dipenuhi dengan terang-Mu. Kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami penuh dengan hati yang memiliki pengampunan, kesabaran, kesetiaan dari Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kami mau belajar seperti Engkau. Ditampar pipi kiri kami, kami berikan pipi kanan kami. Diminta berjalan 1 mil, kami berjalan 2 mil. Sungguh Tuhan, jika bukan karena Engkau the Son of God, kami tidak mungkin menghidupi ajaran ini. Karena tidak ada manusia yang bisa menghidupinya. Dan Engkaulah anak-Mu yang tunggal yang sempurnalah Bapa, yang sudah memberikan contoh dan jaminan bagi kami. Sempurnakanlah semua pikiran kami, hati kami, perbuatan kami, supaya sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Terimalah kami, Tuhan, seperti Engkau menerima kami sebagai orang-orang yang Engkau sumpahi demi hidup-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan kepada itu.